Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kebenaran hari ini berjudul Merespon Kemerdekaan. Pada dasarnya Tuhan menghendaki semua bangsa Israel selamat. Ya, Tuhan menghendaki semua bangsa Israel selamat. Tetapi hal itu tidak terwujud sebab mereka menolaknya. Dengan demikian, kalau bangsa itu menolak Allah, bukan karena Allah yang menentukan, tetapi mereka sendiri yang menghendaki demikian. Dalam hal ini, jelaslah bahwa intervensi Allah terbatas. Sebab Allah memberi independensi kepada manusia untuk menentukan takdirnya. Bangsa Israel harus menggunakan independensinya dengan benar. Tetapi kalau mereka mengarahkan hatinya kepada yang lain, maka mereka tidak dapat selamat. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada umat Israel selama 3,5 tahun agar mereka bertobat. Jadi saudara-saudara, ya, perlu kita ketahui, ya, tetapi ketika mereka menolak pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus wartakan, mereka harus menanggung akibatnya. Tuhan, ya, memberitakan Injil untuk membuka pikiran manusia agar dapat mengerti kebenaran dan mempertimbangkan dalam nalarnya. Injil memuat kebenaran yang harus didengar untuk menumbuhkan pertimbangan. Dalam pertimbangan nalar tersebut, seseorang memiliki kehendak bebas, sehingga harus memilih atau memutuskan apakah mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, jalan keselamatan, atau menolaknya. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan, karena nenek moyang mereka kekasih Allah, ya, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena mereka menolak Injil, maka mereka berstatus sebagai seteru Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Walaupun Allah memilih mereka sebagai umat pilihan, ya, anak keturunan Abraham, tetapi kalau mereka menolak Tuhan Yesus Kristus, maka mereka pun ditolak Allah. Satu pihak Allah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan, perjanjian baru agar selamat. Tetapi kalau mereka menolak, maka mereka pun akan binasa. Saudara-saudara, dalam hal ini tampak sangat jelas bahwa manusia memiliki hak, ya. Manusia memiliki hak dan potensi untuk menolak anugerahnya. Walaupun, ya, Tuhan sudah memberi dorongan dengan mengadakan mujizat agar bertobat. Itulah sebabnya Tuhan sampai murka dan bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Kalau sampai Tuhan murka, saudara, dan bersumpah, ya, pasti semua ini bukan rekayasa Allah. Allah tidak mungkin bersandiwara. Seharusnya dengan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa di sepanjang perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bangsa Israel bisa bertobat. Tetapi ternyata mereka tetap bersikap keras kepala. Dalam kaitan dengan hal ini, tidak ditemukan penjelasan bahwa Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel itu sendiri yang mengeraskan hati dengan tidak mau tunduk dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa nyatanya. Firman Tuhan mengatakan, mereka yang mengeraskan hati mereka sendiri. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berulang-ulang memberi kesempatan seseorang untuk bertobat, tetapi orang itu tidak bertobat, maka Tuhan tidak bisa mengeraskan hati seseorang tersebut. Tuhan bukan seperti orang yang sakit jiwa, ya, atau psikopat yang sembarangan mengeraskan hati orang tanpa alasan. Kalau dalam Alkitab ditulis Tuhan mengeraskan hati seseorang, hal ini hendaknya tidak menjadi ukuran umum. Artinya hendaknya kita tidak berpikir bahwa Tuhan secara sembarangan dan sewenang-wenang mengeraskan hati orang. Tuhan pasti memiliki alasan mengapa hati seseorang harus dikeraskan.
Dalam suratnya Paulus mengatakan bahwa semua peristiwa mengenai bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Menjadi contoh artinya bahwa kegagalan sebagian besar orang Israel sampai Kanaan merupakan peringatan bagi kita. Perhatikan kata peringatan bagi kita. Ya. Maksudnya kita di sini menunjuk orang yang mengaku Kristen. Bahkan sudah merasa sebagai orang percaya. Bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, kita bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kata kita di sini juga menunjuk atau termasuk Paulus sebagai penulis kitab Korintus. Dalam tulisannya ini Paulus hendak menganalogikan ya atau menyejajarkan kegagalan sebagai bangsa Israel dengan perjalanan hidup orang percaya. Perhatikan kalimat semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Ditegaskan kembali di ayat 11 ya. Yang tadi barusan dibaca adalah 1 Korintus 10 ayat 6 dan sekarang ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dalam 1 Korintus 10 jelas dikatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kata contoh, maksud dari kata contoh ya saudara, dalam teks aslinya adalah tupos, yang artinya juga pola atau pattern. Jadi sangatlah keliru kalau orang berpikir bahwa seorang Kristen tidak mungkin bisa gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel menjadi pola ya. Menjadi pola atau tatanan yang tetap, menjadi pattern. Ya. Kegagalan adalah bagian dari realitas nyata kehidupan ini. Ya. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan agar kita tetap setia sampai akhir. Kemerdekaan yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya harus direspon, ditanggapi secara aktif oleh orang percaya dalam kesetiaan. Kalimat zaman akhir hendak menunjuk zaman kita sekarang dan zaman sesudah kita nanti. Jadi tidak hanya menunjuk sekelompok orang saja ya, saudara. Jelaslah bahwa peringatan ini juga untuk semua orang Kristen. Oleh karenanya setiap kita harus mempergunakan dan mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dengan benar sambil mengingat bangsa Israel sebagai peringatan bagi kita. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.